Maka kemarin baru-baru ini kan seorang ulama besar, Syekh Yusuf Qaradawi, sudah wafat. Banyak perkataan orang-orang yang mencela beliau, yang tidak senang dengan beliau. Ada yang mengatakan bahwasanya telah wafat, juru dakwah fitnah dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ini yang demikian ini mirip seperti perempuan yang nggak tahu terima kasih ini, gitu. Artinya tidak menganggap kebaikan dari Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah. Ada satu hal yang dia tidak senangi dari Syekh Yusuf Qaradawi, seakan-akan beliau nggak punya kebaikan sama sekali. Ini mirip kayak perempuan yang Rasulullah kabarkan dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Maka kita sebagai seorang muslim, yang pertama, Syekh Yusuf Qaradawi itu adalah seorang ulama. Kalaupun ada kesalahan dalam diri beliau, mudah-mudahan dengan juhudnya beliau itu mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada umat ini, baik melalui karya tulisnya maupun majelis-majelis ilmu beliau, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan kekeliruan beliau. Siapa sih di antara kita ini yang tidak melakukan satu kesalahan? Ada lebih banyak kalau kita hitung-hitung kekeliruan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak mengharapkan ampunan bagi diri kita, kita tidak mengharapkan ampunan bagi saudara kita yang telah mendahului kita, maka apakah sudah yakin di hadapan Allah kita nggak punya kekeliruan? Maka sebaik-baik kalimat yang saya dapati di dalam Al-Quran berkenaan dengan wafatnya seorang ulama, meskipun nanti ada kekeliruan yang ada pada diri beliau, yaitu doanya kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu generasi setelah para sahabat, itu generasi para tabi'in yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya adalah apa? Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah sudah mendahului kita dalam perjalanan beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu mau berjalan kemana nanti dan kapan kita memulai perjalanan kita. Yang jelas kita masih diberi kesempatan kepada Allah untuk apa? Untuk memperbanyak bekal kita nanti untuk perjalanan ke akhirat nanti. Wala taj'al fi qulubina ghilla, janganlah engkau jadikan di dalam hati kita ini ada kebencian lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Maka selama seorang muslim itu masih ada keimanan di dalam hatinya, saya berlindung kepada Allah untuk membenci muslim itu. Meskipun nanti pernah menyakiti saya atau apa, dia muslim, ketika dia muslim, itu yang saya harapkan, ya Allah, hilangkan kebencian yang ada dalam hati saya kepada orang yang beriman itu. Karena apa? Karena ada keimanan dalam hatinya. Janganlah engkau jadikan ada kebencian pada diri saya bagi orang-orang yang beriman. Ini doa yang terbaik yang saya dapati di dalam kitabullah untuk permasalahan ini. 5. Ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah kok para wanita ini menjadi penghuni jahanam yang paling banyak? Faqala li anna kunna tukthirna syakah, karena kalian ini banyak mengeluh, kata Nabi. Wa takfurnal ashir, dan kalian itu kufur terhadap suami. Jadi banyak mengeluh kepada suami dan banyak kufur terhadap suami. Banyak kufur ini apa? Tidak berterima kasih kepada suami. Jadi bagi para wanita yang merasa nggak pernah kufur terhadap suami, mudah-mudahan tidak termasuk yang ini. Mereka nanti yang banyak kufur terhadap suami itu apa? Tidak berterima kasih kepada suami. Di dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyebutkan gitu kan, kufurnya istri terhadap suami itu apa? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah, kata Nabi.
kalau kalian itu berbuat baik kepada istri kalian, ini wahai para suami gitu kan, Nabi menyampaikan, andai kata kalian sepanjang masa, sepanjang waktu berbuat baik kepada mereka, thumma ra'at minkunna syai'an, kemudian mereka melihat ada sesuatu pada diri kalian, sesuatu apa? Sesuatu yang mereka nggak senangi, maka dengan serta-merta mengatakan qalat ma ahsanta ilayya, kamu tidak pernah berbuat baik kepada diriku. Jadi menafikan kebaikan suami yang ada selama ini kepada para istri. Nah, kalau ada wanita yang demikian, wal iyadu billah, ini yang menjadikan sebab para wanita itu nanti akan menghuni neraka. Tetapi hendaknya nanti para wanita ini bersyukur dengan keadaan yang ada pada diri suaminya, dan tidak banyak mengeluh kepada suaminya. Nah, di antara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan penyembuh bagi penyakit ini, yaitu penyakit kekufuran para istri ini, hendaknya nanti banyak-banyak bersedekah. Makanya Rasulullah perintahkan di sini untuk bersedekah. Qal Jabir ibn Abdullah kemudian menceritakan faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna, maka para wanita segera bersedekah dari berupa perhiasan-perhiasannya itu dilepaskan untuk disedekahkan. Yulqina fi thawbi bilalin min aqritatihinna wa khawatimihinna, mereka menyerahkan anting-anting mereka dan juga cincin-cincin mereka. Pada saat itu Bilal menadahinya dengan kain seperti ini. Bilal membentangkan kain, baru kemudian para wanita itu meletakkan antingnya, cincinnya itu diletakkan di baju Bilal seperti itu. Nah, ini yang diberikan solusinya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para wanita. Nah, maka berdasarkan hadis ini gitu, hendaknya kita juga demikian gitu loh. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya para wanita ini di antara tabiatnya itu adalah lupa berterima kasih, lupa bersyukur, bukan berarti nanti yang laki-laki itu gitu kan selamat dari ini. Kalau nanti yang laki-laki juga punya sifat yang serupa gitu kan, artinya melupakan kebaikan orang, tidak tahu bersyukur dan berterima kasih gitu, melupakan kebaikan orang, kemudian mengatakan nggak punya kebaikan sama sekali, ya sama kayak para wanita ini kalau begitu gitu kan. Nah, oleh karena itu di dalam sejarah Islam itu ada suatu kelompok sekte dalam sejarah Islam, itu sekte Khawarij, yang mana mereka itu menganggap perbuatan dosa besar itu menggugurkan keimanan, jadi hapus semua dosanya. Ya mirip seperti para wanita yang gak bersyukur ini gitu loh. Semua kebaikan itu hapus hanya karena satu perkara yang dia tidak senangi. Orang-orang Khawarij juga seperti itu. Hapus semua amal kebaikannya, keimanannya itu hapus semua. Gara-gara apa? Gara-gara nanti satu perkara tersebut adalah tidak ikut kepada kelompoknya. Nah, mereka sampai menghalalkan darah dahulu. Orang-orang Khawarij itu sampai menghalalkan darah dan sudah berani menyatakan bahwasanya yang tidak ikut kepada kelompoknya dia dihalalkan darahnya dan ditumpahkan darahnya. Dalam hal ini mirip seperti apa? Seperti sikapnya para wanita ini untuk tidak melihat kebaikan. Nah, adapun kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita berhusnuzon kepada Allah ketika melihat saudara kita masih banyak kebaikannya. Mudah-mudahan kebaikannya tersebut itu menjadikan sebab Allah mengampuni keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Saya pernah mendapatkan cerita guru kami Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr ketika
berziarah ke Indonesia memberikan daurah di Masjid Istiqlal. Nah, oleh panitia ada satu kesempatan beliau dibawa untuk beli pakaian di pasar Tanah Abang. Musola di situ kan sempit, ketika beliau hendak sholat zuhur ngantri gitu karena musolanya sempit, melihat ada perempuan ngantri juga mau sholat. Nah, Syekh Abdul Razak nggak tahu kalau perempuan ini mau sholat. Dikiranya bukan orang muslim karena nggak pakai jilbab gitu. Karena kalau di Saudi sana yang nggak pakai jilbab tuh orang kafir gitu loh. Nah ini nggak pakai jilbab, tanya ini perempuan mau ngapain di sini? Loh ini mau sholat Syekh. Loh muslimah? Dia orang Islam. Iya Islam. Ya demikianlah Islam di tanah air ini, Islam di Indonesia. Ada sebagian wanita yang dia Islam, dia Muslim, tetapi menganggap jilbab itu tidak wajib gitu loh. Nah, di satu sisi beliau menyayangkan hal tersebut, kemudian beliau mengatakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya tidak pakai jilbab karena dia ngantri mau sholat ini. Itu beliau berharap demikian. Maka kemarin baru-baru ini kan seorang ulama besar Syekh Yusuf Qardawi sudah wafat. Banyak perkataan orang-orang yang mencela beliau, yang tidak senang dengan beliau. Ada yang mengatakan bahwasanya telah wafat juru dakwah fitnah dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ini yang demikian ini mirip seperti perempuan yang nggak tahu terima kasih ini gitu. Artinya tidak menganggap kebaikan dari Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah. Ada satu hal yang dia tidak senangi dari Syekh Yusuf Qardawi, seakan-akan beliau nggak punya kebaikan sama sekali. Ya, mirip kayak perempuan yang Rasulullah kabarkan dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Maka kita sebagai seorang muslim, yang pertama Syekh Yusuf Qardawi itu adalah seorang ulama. Kalaupun ada kesalahan dalam diri beliau, mudah-mudahan dengan juhudnya beliau itu mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada umat ini, baik melalui karya tulisnya maupun majelis-majelis ilmu beliau, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan dan kekeliruan beliau. Siapa sih di antara kita ini yang tidak melakukan satu kesalahan? Ada lebih banyak kalau kita hitung-hitung kekeliruan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak mengharapkan ampunan bagi diri kita, kita tidak mengharapkan ampunan bagi saudara kita yang telah mendahului kita, maka apakah sudah yakin di hadapan Allah kita nggak punya kekeliruan? Maka sebaik-baik kalimat yang saya dapati di dalam Al-Quran berkenaan dengan wafatnya seorang ulama, meskipun nanti ada kekeliruan yang ada pada diri beliau, yaitu doanya kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu generasi setelah para sahabat, itu generasi para tabi'in yang Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang artinya adalah apa? Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Syekh Yusuf Qardawi rahimahullah sudah mendahului kita dalam perjalanan beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu mau berjalan kemana nanti dan kapan kita memulai perjalanan kita. Yang jelas kita masih diberi kesempatan kepada Allah untuk untuk memperbanyak bekal kita nanti untuk perjalanan ke akhirat nanti. Wala taj'al fi qulubina ghilla, janganlah engkau jadikan di dalam hati kita ini ada kebencian lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Maka selama seorang muslim itu masih ada keimanan di dalam hatinya, saya berlindung kepada Allah untuk membenci muslim itu. Meskipun nanti pernah menyakiti saya atau apa, dia muslim, ketika dia muslim, itu yang saya harapkan, ya Allah, hilangkan kebencian yang ada dalam hati saya kepada orang yang beriman itu. Karena apa? Karena ada keimanan dalam hatinya, janganlah engkau jadikan ada kebencian pada diri saya bagi orang-orang yang beriman. Ini doa yang terbaik yang saya dapati di dalam kitabullah untuk
permasalahan ini.